Hai, selamat datang di channel obrolan horor. Jadi di video kali ini, obrolan horor akan menceritakan kisah mistis pendakian di Gunung Lawu dari Uci, pemilik akun bernama @bobakokumi. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada Uci sudah mengizinkan untuk menceritakan kisahnya ketika di Gunung Lawu. Sebelum memasuki ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel obrolan horor dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan selamat menikmati ceritanya. Nah, ceritanya tuh seperti ini. Sebelum memasuki ke cerita inti, mau ngenalin dulu sedikit tentang Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan gunung yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan ketinggian 3.265 meter di bawah permukaan laut. Gunung Lawu itu gunung keramat dan istimewa. Terdapat 3 jalur utama, yaitu Cemoro Kandang di Tawangmangu, Jawa Timur, Cemoro Sewu di Magetan, Jawa Timur, dan Candi Ceto di Karanganyar, Jawa Tengah. Jalur yang dipilih Uci yaitu Candi Ceto. Menurut media Okizon, bahwa jalur Candi Ceto merupakan yang paling banyak kisah mistisnya. Kalau diibaratkan rumah pintu masuk utama ke Gunung Lawu di atas Candi Ceto. Nah, Gunung Lawu itu sangat indah dan sangat cantik, serius, beneran. Sebelum berangkat ke Gunung Lawu, Uci udah nonton beberapa YouTube channel. Dari semua itu, Uci simpulkan ada beberapa tempat sakral. Uci akan sebutkan beberapa yang Uci tahu aja ya. Ada di Candi Ketek, kolam berisi mata air atau nggak tahu namanya apa, kayaknya sendang. Ini nggak boleh diambil. Pohon di pos 2 dan pasar Dieng atau pasar setan. Sisanya mitos, nggak boleh pakai baju warna hijau, nggak boleh bicara aneh-aneh di pasar Dieng. Itu yang Uci tahu. Oke, next. Hari Senin tanggal 27 Januari, Uci berangkat dari Jakarta dengan pacarnya dan satu teman ceweknya menuju Jogja. Di Jogja ini ketemu dengan salah satu teman cowok, sebut saja P. Sesampai di Jogja tanggal 28 dini hari, kebetulan banget P ini ngajak salah satu temannya namanya A, cowok juga. Dari semua tim ini mereka udah beberapa kali naik gunung. Cuman Uci yang pokoknya yang di sini masih pemula di antara mereka. Dan tanggal 28 Januari pukul 3 berangkatlah mereka berlima. Ganjil. Iya, emang ganjil. Dari Jogja menuju ke Karanganyar. Sekitar dari jam 7 mereka udah sampai BC. Prepare, logistik, sarapan, buang air, dan lain-lain. Sekitar jam setengah 9 prepare dan berdoa. Lalu mereka mulai trekking. Proses pendakian bisa dibilang aman dan lancar. Walaupun sampai di tempat camp udah jam 7 malam. Uci lupa ngecamp di mana di sebelum pos 5 deh. Perbatasan akhir pos 4, tapi 5 menit lagi ke pos 5. Pukul 10 semua pada tidur dan pukul 3 bangun. Terus mulai perjalanan untuk summit ke puncak Gunung Lawu. Lewat pasar setan, pas lewat untung udah terang sekitar pukul setengah 6 pagi. Yang dirasakan cuma sepi banget. Tiba di puncak pukul 6 lewat dan tiba di Mbokyem pukul 8. Proses turun dari puncak sampai nurun balik tenda. Uci jatuh guling-guling karena kepleset. Dan Uci percepat aja karena inti dari thread ini adalah cerita saat Uci turun gunung dari tenda menuju base camp. Trek turun dari Mbokyem masih berbilang mudah. Setelah turun, mereka beberapa kali berhenti untuk foto-foto. Ya wajar lah. Bahkan main TikTok. Gila sumpah. Masih aja di gunung masih juga main TikTok ya. Sabananya keren banget. Karena salah satu dari mereka bilang perjalanan pulang akan terasa lebih cepat dibandingkan naik. Perkiraan jika turun dari tempat kita ngecamp jam 2 siang, maka sampai BC yaitu jam 7 malam, paling lama banget. Makanya mereka agak santai dikit menuju tendanya. Sampai tenda jam 12, ada adegan di mana pacar Uci ketinggalan di savana. Jadi mereka balik lagi. Makan, prepare, berdoa jam 2 siang mereka OTW turun. Tahu apa yang terjadi? Hujan sangat deras. Uci jadi beban saat pulang karena kepleset berkali-kali, nggak tahu caranya turun dalam posisi tanah yang basah.
Jadi Uci ketakutan sendiri gitu ngelangkahnya. Akhirnya mereka di pos 3 sekitar udah jam 5 sore dan memutuskan untuk gak istirahat karena sudah sore makin gelap dan posisinya masih gerimis. Uci udah mau nangis banget tapi semangat supaya cepat sampai base camp karena udah mau malam. Hal lain yang bikin Uci gak patah semangat karena pacar Uci dari uji jatuh selalu megangin kasih tahu mana yang harus Uci pijak dan lain-lain. Singkat cerita, persediaan air mereka tinggal 1,5 liter dibagi untuk orang berlima. Hari udah gelap, udah sekitar jam 7-an. Kacamata Uci berumbun, tanah becek, gak ada pendaki lain selain mereka. Oh iya, BTW formasi pas turun, pacar Uci paling depan, belakangnya Uci ketiga yang P, lalu diikuti teman si cewek dan A. Formasinya kebalik dari ketika naik. Posisi saat turun Uci gak bawa carrier ya. Pacar Uci bawa carrier yang isinya air mineral dan beras 2 liter. Hari makin malam, sekitar pukul 7:30, berasa semakin mencekam. Makin berasa capek dan jauh rasanya. Pacar Uci yang tadinya selalu sambil teriak ngasih petunjuk, Uci harus nginjek mana, suara itu makin lama makin hilang, makin hening juga. Kemudian setelah melewati pos 2, pacar Uci jadi sering berhenti. Capek gak kuat nafasnya, ungkap pacar Uci. Beberapa kali teman yang lain menawarkan untuk bertukar carrier, tapi dia tetap aja gak mau. Sampai di suatu momen, pacar Uci tiba-tiba duduk senderan dan diam. Uci samberin sambil panggil-panggil, tetap diam saja. Ada sekitar 2 menit Uci goyangkan badannya, masih diam saja. Dan sampai akhirnya dia nyaut bilang, "Iya." Setelah itu dia nanya, "Kita udah di mana? Lama banget nggak sampai pos 1." Kata teman si Uci yang si P, "Ini dikit lagi kok, abis ini turun, lanjut jalan." Setelah ada sebuah dataran yang lumayan rata untuk berhenti, ada pohon besar juga di situ. Begitu sampai situ, Uci minta pacarnya untuk berhenti dulu karena jalannya ada 2 cabang, kanan dan kiri. Uci minta untuk pastiin dulu ke P yang udah pernah kesini. Gak lama tiba-tiba pacar Uci nunjuk sambil kasih penerangan ke arah bawah dia. "Ini apa?" Uci bilang, "Hah? Ini bunga Kamboja." Di situ masih positive thinking karena dari gelap banget tiba-tiba lihat bunga putih kayak terang banget gitu. Setelah diberi arahan oleh P kalau jalurnya yang ke kiri, kita semua lanjut jalan lagi. Pacar Uci menanyakan hal yang sama lagi, kapan sampai di pos 1. P pun bilang, "Kita udah lewat di pos 1, sedikit lagi kolam mata air. Kalau sudah sampai mata air berarti dekat dengan base camp." Sudah sangat dekat. Mereka makin semangat, tetapi saat itu tiba-tiba teman Uci yang cewek itu menangis. Menurut dia dengar suara burung yang kelamaan seperti orang yang tertawa. Selain itu, karena dia capek banget, mereka semua mikir kenapa nggak sampai-sampai. Setelah itu tiba mereka di kolam mata air. Pacar Uci yang paling depan udah berhenti persis di samping kolam. Setelah itu tibalah mereka di kolam mata air. Pacar Uci yang paling depan udah berhenti persis di samping kolam. Uci yang di belakangnya ngelihat dia berhenti dan diem di samping. Beh, dia diem aja." Gak dihirauin tuh Uci teriak-teriak. Karena Uci emang udah feeling gak enak, Uci panggil lalu Uci agak lari ke arah dia. "Kenapa sih dipanggil diem aja? Nunggu yang lain, agak kesanaan aja, yang yuk jangan di sini." Di situ baru mereka berdua yang udah duluan. 3 teman masih di belakang. Setelah semua udah merapat lagi, mereka lanjut. Belum ada beberapa meter, tiba-tiba pacar Uci ngomong ke Uci, "Ci, tadi kamu lihat orang gak sih dalam kolam?" Dia ngeliatin aku terus. Dek, sontak apa yang Uci rasain? Ya pengen nangis banget lah. Takut banget rasanya, cuman Uci gak mau bikin pacarnya Uci jadi hilang fokus. Dan suasana juga jadi gak kondusif. Uci bilang, "Iya aku lihat kok. Yang di samping kolam kan?" "Iya, emang aku lihat." Dari situ pacar Uci terus-terusan nanya. Dia mastiin
berulang kali ngulang pertanyaan yang sama. Kamu lihat gak sih tadi ada orang kan, ada bapak-bapak yang ngeliatin aku di pinggir kolam. Duh, kebayang tuh mukanya gerak-gerak. Uci yang berusaha menenangkan pacarnya, menenangkan diri sendiri pun bilang, iya aku lihat kok gerak-gerak, mungkin karena posisi kamu udah sangat capek. Jadi mata kamu agak kabur, jadi kurang fokus. Udah, ayo sekarang tenang, fokus diri, ya dikit lagi sampai. Kalau kamu inget-inget terus kita nggak akan sampai-sampai, ungkap Uci. Tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Pacar Uci sepanjang jalan tetap bilang, aduh, aku kebayang terus sama mukanya. Setelah dia ngomong hal yang di luar nalar, Uci jadi minta gandeng sama dia. Dan yang makin ngacoknya lagi, tiba-tiba dia bilang, Ci, tadi si I, temen cewek, nangis kan? Kata bapak tadi, di kolam kita disuruh ambil air dulu di sana. Kasihan tuh si I capek. Dalam hati Uci mengatakan, ya Allah, apaan ini? Uci berusaha bilang jauh-jauh rasa takutnya demi ngelindungin dia. Fokus Uci cuma Uci berani manusia ada di atas jin dan sebagainya. Uci semua bilang, loh mata airnya kan gak boleh diambil. Lagi pula di sana bukan tempat beristirahat kan. Dikit lagi sampai. Tanah aja sampai base camp. Gak cuma sampai sini aja. Jangan jadi dulu. Dia masih maksa buat kami ke kolam. Dan setelah kolam air tadi, kami ketemu candi ketek. Oh ya, setelah Uci ngerasa pacarnya makin aneh, Uci minta si P untuk jadi paling depan, untuk mengurangi rasa takut dan meyakinkan diri kalau dikit lagi sampai base camp. Uci nanya ke P, dikit lagi nggak? Habis ini sampai kan? Sesaat si P bilang dikit lagi candi ketek. Pacar Uci tiba-tiba langsung jalan cepat agak lari dan pegangan tangan Uci lepas. Uci yang kaget langsung lompat ngejar dia. Padahal sebelumnya Uci sangat takut karena jalannya itu sangat licin. Terus karena Uci nggak lihat bawah, Uci langsung jatuh di lubang gitu pas di kaki pacar Uci. Teman Uci si P langsung ngomong, nah kan makanya hati-hati kau. Dia itu maksudnya itu Uci kan ngikutin kau. Pelan-pelan aja lah, dikit lagi kan sampai. Ya mau gimana, marah ya janganlah, namanya juga salah menurut Uci. Uci makin was-was, kenapa pacar Uci kayak turun buru-buru banget ke candi ketek. Pokoknya Uci benar-benar gak lepas tangan dia. Alasan Uci saat itu supaya dia mau gue gandeng. Uci takut ngelangkah makin kesini makin licin dan susah jalannya. Badan Uci udah sakit-sakit semua, gak mau jatuh lagi karena jalannya itu sangat licin. Dia udah bilang, nanti kalau kita berhenti dulu di candi ketek ada tempat istirahat di sana. Kasihan kan dari tadi si nangis terus. Di sini gue yang agak kesal karena dia makin aneh. Uci sengaja bilang, ih mulu, gak mikir aku juga kek. Aku juga lapar, makanya cepetan ke base camp. Begitu P bilang ini udah sampai candi ketek, tahu apa yang dilakukan pacar Uci? Badannya kenceng banget, pengen kabur ke arah candi. Ia kayak narik-narik ke arah kiri. Uci yang masih gandeng dia, Uci berusaha tarik badannya dan tangannya supaya tetap lurus di jalur. Dia sambil bilang, ayo kita mampir dulu. Tadi kata ada bapak-bapak di sana. Kita disuruh ke belakang sana dulu, ada base camp di sana. Uci berusaha nenangin diri, berusaha mikir positif. Ya udah Uci bilang aja, nggak mau di sana nggak ada nasi telur. Ya di base camp yang beneran ada nasi telur. Uci bilang aja maunya makan nasi telur. Sumpah ya, si Uci di sini itu sangat sok cool gitu. Padahal sampai Jakarta dia itu nangis-nangis ketakutan. Di sini Uci agak tarik dia gitu, tapi ya gitu badan dia tetap berusaha ke arah belakang. Posisi udah melewati candi. Uci tetap berusaha enggak dan enggak. Ini udah enggak masuk akal. Sepanjang jalan Uci berdoa dan membaca surat ayat kursi setiap langkah. Uci berdoa, ya Allah, mau pulang dikit lagi sampai base camp. Tolong lindungin Uci nggak berhenti sampai baca istighfar berulang kali. Setelah candi ketek lewat, alhamdulillah untuk mencairkan suasana, Uci ajak ngobrol dia. Terus kan Uci tanya apa minggu lalu dia ke gereja, apa dia pakai rosarinya dan lain-lain.
gue ajak ngobrol, anggap ini gak ada apa-apa. Ingat kan tadi gue bilang dia lihat bunga Kamboja. Nah, kejanggalan mulai terjadi lagi Le. Pas tiba-tiba dia bilang, hati-hati, jangan diinjek tahu bunga Kamboja ini. Tahu kan dari tadi Uci berusaha ngelawan. Uci bilang aja, iya namanya bunga udah dibawa, ya pasti diinjek lah. Terus dia ya mengulang kalimat, kenapa sih kita gak berhenti dulu tadi? Tadi kan kita disuruh ke sana dulu, berhenti untuk istirahat, di sana ada base camp. Ini berkali-kali ya dari Uci ya diemin, tapi tetap aja Uci merasa semakin gila. Sampai Uci timpalin sama obrolan lain. Begitu sampai bebatuan ini, tahu dia bilang apa? Hati-hati, di batu ini sering ada kecelakaan, banyak yang meninggal. Hati-hati di sini. Masih tetap dengan Uci yang tenang. Uci jawab, iya, makanya jalannya pelan-pelan aja ya, jangan buru-buru. Gak mau kan aku jatuh lagi, sakit Uci. Setelah bebatuan dan ada bebatuan sebelah kiri, dia berhenti terus ngomong, ini batu sakral, ada sejarahnya, batunya bla 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 bla. Jujur banyak kalimat yang Uci lupa dan sengaja tutup kuping karena Uci takut banget. Oh ya, ini gimana keadaan teman-teman yang lain? Mereka gak sadar, si P cuma bilang pacar Uci kecapean. Uci sih sangat setuju. Setelah bebatuan tadi, Uci bahas kulineran nanti di Jogja, jalan-jalan ke pantai, tapi yang tanggapannya cuman iya gitu terus. Karena Uci udah ngerasa dikit lagi sampai, ya Uci ngomong lah ya, alhamdulillah akhirnya. Tahu nggak respon pacar Uci apa? Jangan sembarangan sama Gunung Lawu. Gunung Lawu itu gunung yang sakral, jangan sembarangan kalian, hati-hati. Uci cuman iya, makanya bersyukur banget kesini bisa turun selamat juga. Terus dia tiba-tiba bilang, kita udah mau sampai, jangan dulu lah, nanti aja, capek banget, buru-buru banget sih. Di sini aja dulu, gue mau di sini deh. Kalian duluan aja ya, gue masih mau di sini, ungkap pacar Uci. Loh, tadi kamu maunya cepet sampai, sekarang udah mau sampai malah mau di sini. Gimana sih? Tadi lapar, capek ke base camp. Dia diam, terus beberapa kali dia maksa mau duduk dulu di bawah pohon. Uci tahan agar dia tidak jadi duduk. Maaf banget ya di sini. Uci tetap melindungi dulu, sadar diri bos, ungkap dalam hati. Uci lega banget begitu sampai kartu selamat datang di sini. Teman Uci yang cewek langsung ke mas-mas di pendaftaran. Terpaksa mereka semua ditahan di sana. Disuruh istirahat dulu di samping ruangan pendaftaran sampai dibeliin makan dan dibikinin teh. Jam 10 kurang kayaknya ya ini. Pacar Uci nggak mau ngelepas carry-nya. Yang dia mau yang kesana lagi. Dia sandaran masih posisi bawah tas sambil lagi bilang, aku kebayang loh sama mukanya tadi. Nggak mau sih tadi Uci dia ajak ngobrol sama masnya. Ditanya mulai dari mana, Uci cerita dan masnya pun bilang, yo wis tenangnya wae, mongko tak dongeng mbak. Dalam bahasa Indonesianya itu seperti ini. Tenang aja, nanti aku doain. Uci minjem wifi mas pendaftaran, mau hubungin nyokap di rumah, ngabarin bahwa Uci udah mau turun dengan semangat. Uci chat nyokap karena lama balas. Uci jadi chat tantenya. Ibunya Uci langsung nelpon. Uci langsung menjauh dari mereka. Uci ceritain kejadiannya ke ibunya dan langsung meminta Uci hubungin adik dari ibunya Uci. Alhamdulillah, kebetulan Uci punya kelebihan bisa lihat dan nyembuhin hal-hal yang kayak ini. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Uci. Uci yang udah dengar ceritanya dari ibunya Uci cuman bilang, pulang tanggal berapa? Kalau bisa pulang besok, tanggal 30 maksudnya. Uci bisanya pulang tanggal 31, udah beli tiket. Pokoknya pulang besok, susah kalau pulangnya nanti. Ini bantuin. Uci yang makin ketakutan cuman bisa bilang, terus aku harus bilang apa? Dan bagaimana? Uci ambil air wudhu, bacain sholawat ke pacarmu. Tadi ada temanmu yang ngawur di sana. Uci langsung samperin pacar Uci yang sempat Uci telantarin. Masih linglung, masih bengong, diem aja. Masih bilang dia kebayang-bayang terus. Tapi gak lama dia juga mau pindah dari tempat duduk sebelumnya. Di situ dia sambil duduk, Uci jongkok di depannya. Uci pelan-pelan tanya, dia kenapa dan lihat siapa? Dia jawabannya tetap sama. Ya aku lihat bapak-bapak di samping kolam, nyuruh kita ambil airnya, baik padahal dia nyuruh kita minum. Kalian aja yang gak mau. Tanggapan Uci, kita kan lihat bareng-bareng di YouTube. Kalau air itu gak boleh diapa-apain kan,
Tapi tadi katanya kalau aku yang minum boleh. Tadi dia ngikutin sampai ke bawah. Ungkap pacarnya Uci. Panik dong di sini Uci. Uci di sini juga sok cool gitu. Lah udah sok akrab lo sama bapaknya. Sampai lo nggak apa-apa dibolehin gitu. Sok ketawa padahal hatinya Uci itu menangis. Terus bilang udah nggak apa-apa kok, orangnya udah gak ngikutin. Emang dia tinggal di sini. Dia diem terus udah yuk ke base camp. Aku udah baca doa-doa kok. Udah gak sadar orangnya. Sampai base camp bersih-bersih panas dan masnya katanya perut jangan kosong dan diajak ngobrol terus. Setelah sampai base camp, Uci WA omnya kenapa Uci bilang gak ngikutin. Karena yang pacarnya bilang udah enggak. Maksudnya bapak-bapak yang tadi yang ada di kolam ya. Lanjut mereka semua makan. Gila sumpah merinding gue. Next. Lanjut mereka semua makan. Satu bungkus buat berlimpah. Ketika makan si pacar Uci udah mulai kayak dirinya lagi. Uci iseng nanya, kamu mau gak naik ke Gunung Lawu lagi? Dan jawaban dia, enggak lah capek. Padahal sebelumnya dia bilang gak mau buru-buru turun. Uci bisa bernafas dengan lega di sini. Alhamdulillah, ini udah balik ke semula. Yang laki-laki pada makan, Uci sama si cewek itu sama temennya yang cewek itu yang satu bersih-bersih. Uci cerita kalau dia ketakutan, Uci mau nangis. Uci takut pacarnya kenapa? Intinya Uci di sini tuh sangat takut. Besok paginya mereka balik ke Jogja dan setelah kejadian itu mereka semua biasa aja sih. Uci nggak ada niatan untuk bahas apapun, nggak nanya apapun sepulang dari sana. Pacar Uci di Monca juga nggak bilang apa-apa. Tanggal 31 OTW dari Jogja. Emangnya udah ada niatan untuk bahas ini di Jakarta aja gitu. Gak taunya pacar Uci bahas di kereta. Di Gunung Lawu itu aku lihat bapak-bapak di kolam. Ada kesempatan nih buat Uci bahas. Uci tanya aja, kamu sadar gak di Gunung Lawu kamu ngajak kita minum di air kolam di mata air. Dia ketika pacar Uci mendengarkan Uci bilang gitu, sontak dia itu kaget. Hah? Kapan aku ngomong kayak gitu? Aku ngapain aja? Aku ngomong apa aja? Terus aku gimana? Ternyata dia nggak sadar setelah mata air. Yang dia inget cuman setelah dia setelah dia lihat bapak-bapak di kolam. Selanjutnya perjalanan terasa cepat dan tapi berat. Setelah kejadian di kolam, tiap beberapa langkah yang kebayang cuman adegan dia nengok ke kiri dan liatin sama bapak-bapak. Padahal Uci dan yang lain merasa kalau ini nggak sampai-sampai. Apalagi Uci sambil bilang ngadepin dia kayak gitu. Sampainya di Jakarta, Uci cerita ke ibunya. Baru ngomong kalau seperti ini. Di kakek-kakek atau nenek-nenek ya. Uci bilang, laki-laki bu, kakek-kakek. Dan tahu apa, di Jakarta ibunya Uci ditunjukkan foto pacarnya Uci dari HP tantenya. Yang nyokapnya lihat itu, ibu lihat orang tua rambutnya itu sebahu. Udah agak putih kayak ubanan. Gila, sampai sekarang masih merinding nih. Nyokap bilang seakan-akan dia tuh tahu bahwa orang pertama yang gue kasih tahu adalah ibunya. Dari situ Uci langsung nyamperin omnya untuk bilang, Din, kakek-kakek ya, aku tahu pas lihat fotonya. Yang aku lihat ya tadi. Omnya hanya dengan merespon dengan senyum-senyum saja. Iya, kakek-kakek pakai udeng kepalanya. Jadi katanya pakai semacam kain yang bisa dipakai orang Bali gitu. Ocencetan. Terus omnya bilang, kalau sampai mau diajak ke mata air, hilang gak akan balik lagi. Hari Seninnya sudah sampai rumah. Sabtu dini hari, Uci ngampus. Uci cerita ke Kerel. Ada kali 20 menit nyokap salah satu temen gue ada punya kelebihan juga. Dan tiba-tiba WA gue di hari Selasa. Ya mamanya bilang sama kayak om gue. Setelah Uci telusuri dan refleksi setibanya di Jakarta, Uci keinget satu hal. Jadi ketika di puncak, salah satu temen Uci si P tiba-tiba bahas blank 75 di Semeru. Terus nggak tahu kenapa nyambung ke pendaki inisial A. Searching di Google, ternyata pendaki itu hilang di Gunung Lawu. Yang hilangnya di Pasar Dieng. Di tempat gue foto ini belakangnya ada polis lain, menandakan ya itu bukan jalur. Semenjak kejadian hilang itu jalurnya dipermudah gitu.
Padahal pas sebelum summit udah di briefing kalau di Pasar Dieng omongan itu dijaga, kalau bisa nggak usah ngomong ya diem aja. Pas gue cerita ini ke om gue, apalagi yang dia lakukan selain senyum-senyum, pesan om gue ya gak boleh bicara tabu di gunung, terutama di gunung itu sendiri. Gak hanya Lawu, tapi semua gunung. Niatnya harus baik, gak boleh sombong dan sok tahu. Uci sangat bersyukur di sini bisa ngadepin itu dan tetap bisa berpikir positif. Pas Uci tanya selamat dari mata air ke PC, yang cowok rasain ya cepet aja. Cuman berulang kejadian dia ngeliat si bapak tadi. Beruntunglah Uci nggak berhasil kasut dan Uci berhasil ngehalang-halangin makhluk itu untuk ngajak Uci dan teman-temannya ke mata air. Dan nggak tahu kenapa pas di Pasar Dieng ini pacar Uci ngebahas bilang, di sini ya P kejadiannya. P bilang, iya di sini yang ada di polis lain itu. Nah, itulah cerita Uci dan teman-temannya ketika mendaki di Gunung Lawu. Gimana menurut kalian? Seru ceritanya, menegangkan. Kalau gitu, kalian subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sedikit kesimpulan di sini, dimanapun kita berada, kita harus tetap jaga etika dan bicara kita, apalagi di gunung. Oh ya, sedikit info juga kepada kalian yang nonton video ini. Kalau mempunyai cerita horor bisa DM aja di Instagramku, yaitu @obrolan_horor. Dan follow juga IG obrolan horor dan share juga ke teman-teman kalian atau ke siapa agar apa yang kalian tahu orang lain juga tahu. Terima kasih sudah mau menonton video ini dan see you next video guys. Bye.